Hai, Assalamualaikum, saya Diah Prabaningrum. Kali ini kita akan berbincang tentang karya kreatif, khususnya puisi. Yuk kita ingat-ingat pelajaran lalu. Karya sastra atau yang sering disebut karya kreatif memiliki dua ranah. Imajinatif yang pertama dan yang kedua faktual. Karya sastra yang imajinatif meskipun berangkat dari kenyataan yang ada, tetapi porsinya, imajinasinya lebih besar. Contohnya prosa, tentunya yang imajinasi ya, puisi, dan drama. Sementara karya faktual, memoir, biografi, dan diary, itu semua untuk memaparkan keadaan yang senyatanya ataupun untuk memaparkan hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tetapi kenapa tadi saya bilang prosa itu ada yang bersifat imajinatif? Karena karya yang faktual ini biasanya dituliskan dalam bentuk prosa seperti novel ataupun novelet. Yuk kita lihat gambar berikut. Menurut teman-teman, gambar ini bisa disebut karya sastra nggak? Dan mungkinkah ini sebuah puisi? Ngebut adalah ibadah, semakin ngebut semakin dekat dengan Tuhan. Melupakan ibadah itu neraka, melupakan orang tua adalah durhaka. Melupakanmu mana bisa. Ditunggu komentarnya di forum Elena ya. Mari kita masuk dalam ciri-ciri puisi. Yang pertama pemadatan, yang kedua pemusatan, yang ketiga pemaknaan yang dalam. Setelah ciri, mari kita masuk ke dalam klasifikasi puisi. Puisi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, epik, lirik, dan dramatik. Epik atau yang disebut epos atau wiracarita merupakan bentuk dari puisi yang menceritakan tentang kepahlawanan. Biasanya puisi ini diangkat dari cerita yang beredar di masyarakat atau cerita rakyat. Sementara puisi lirik adalah puisi yang dinyanyikan. Puisi yang merupakan ungkapan hati dari seseorang. Puisi lirik di dalamnya ada 3 jenis. Ada elegi, ode, dan serenada. Elegi untuk mengungkapkan duka cita. Ode untuk mengungkapkan pemujaan terhadap seseorang atau suatu hal. Sementara serenada untuk mengungkapkan penghormatan kepada seseorang atau suatu hal. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, ada yang disebut puisi dramatik. Puisi dramatik adalah puisi yang mengungkapkan kepribadian seseorang secara objektif dan bisa didialogkan ataupun dimonologkan. Sementara puisi berdasarkan isi dibedakan menjadi 2. 1 puisi ide, 2 puisi lanskap. Puisi ide isinya adalah ide dan gagasan seseorang. Sementara puisi lanskap isinya adalah penggambaran alam sekitar. Adapun puisi berdasarkan penggunaan bahasa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, diapan atau prosais, yang kedua, prasmatis. Puisi diapan adalah puisi yang lugas atau dituliskan secara lugas. Sementara puisi diapan adalah puisi yang banyak menggunakan kata-kata kias. Nah, sekarang waktunya kuis nih. Bisakah gambar tersebut disebut sebagai puisi mutakhir? Seberat-beratnya pekerjaan akan lebih ringan bila tidak dikerjakan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kita masih kesepian. Oh ya, selain itu di PPT ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah tugas harian yang harus disubmit di kolom tugas Elena. Perhatikan baik-baik ya pertanyaannya dan jawablah menggunakan referensi yang bisa Anda cari baik lewat e-book atau buku konvensional ataupun Anda bisa mencarinya lewat website penyedia jurnal. Sampai jumpa.